kedua nomor absen 4 dari kelompok Krempong. Saya di sini akan menjelaskan apa itu penyimpanan pada komputer. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyimpanan komputer? Penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan macam-macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer. Nah, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu media penyimpanan magnetik, yang kedua media penyimpanan optik, dan yang ketiga adalah media penyimpanan awan. Nah, penjelasan dari media-media tersebut adalah yang pertama, media penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder. Nah, yang kedua adalah penyimpanan optik. Apa sih yang dimaksud penyimpanan optik? Nah, penyimpanan optik adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Nah, yang ketiga adalah penyimpanan awan atau yang disebut dengan cloud storage. Nah, apa sih yang dimaksud penyimpanan awan? Nah, penyimpanan awan adalah media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat. Kelebihan dan dari media-media tersebut, mereka itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan tersebut? Nah, yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan dari penyimpanan magnetik. Kelebihan dari penyimpanan magnetik. Kelebihannya adalah kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabit dan kecepatan akses dayanya tinggi. Nah, kekurangan dari media penyimpanan magnetik ini adalah harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Yang kedua adalah kekurangan dan kelebihan penyimpanan optik. Kelebihannya adalah beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetik disk, dan kekurangannya adalah kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Kelebihan dan kekurangan penyimpanan awan. Nah, karena saya belum menuliskan di PPT saya, jadi penyimpanan lainnya. Yang kedua adalah kekurangan dan kelebihan penyimpanan optik. Kelebihannya adalah beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetik disk, dan kekurangannya adalah kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Kelebihan dan kekurangan penyimpanan awan. Nah, karena saya belum menuliskan di PPT saya, jadi saya akan menyebutkan. Kelebihan dari penyimpanan awan adalah transfer data yang mudah. Yang kedua adalah lebih hemat biaya. Dan yang ketiga adalah keamanan data yang terpercaya. Kekurangan dari penyimpanan awan adalah yang pertama adalah keterbatasan bandwidth. Yang kedua adalah masalah teknis, dan yang ketiga adalah performa tergantung koneksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari penyimpanan komputer. Ada berapa aja sih? Nah, contoh-contoh dari penyimpanan magnetik adalah yang pertama adalah disket, yang kedua adalah flash disk, dan yang ketiga adalah zip drive. Sedangkan dari penyimpanan optik adalah yang pertama adalah CD, compact disk, yang kedua adalah CD-ROM, dan yang ketiga adalah DVD, disk video digital. Nah, sedangkan dari contoh-contoh penyimpanan awan adalah yang pertama adalah OneDrive, yang kedua adalah Dropbox, dan yang ketiga adalah iCloud. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu penyimpanan internal Android. Penyimpanan internal adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Kelebihan dan kekurangan internal adalah yang pertama, kelebihan adalah kecepatan perpindahan file cepat, dan kekurangan oleh internal adalah melekat pada PC atau laptop. Nah, ada dua contoh dari penyimpanan internal, yaitu adalah yang pertama, memori akses acak, yaitu RAM. Mengapa RAM disebut media penyimpanan utama? Berbagai RAM menyimpan data atau
aktivitas dan software yang sedang berjalan di perangkat. Nah, yang kedua adalah Solid State Drive, yaitu SSD. SSD yang dibangun menggunakan rangkaian IC untuk menyimpan data atau file. Nah, kita masuk lagi yang ketiga, yaitu materi penyimpanan eksternal. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyimpanan eksternal? Nah, kita bahas yuk. Penyimpanan eksternal adalah penyimpanan yang berfungsi sebagai pendukung perangkat atau komputer tambahan. Ada kelebihan dan kekurangan.